Mungkin seringkali teman-teman itu mengalami kendala di saat awal beternak entok. Biasanya itu terjadi jika teman-teman memelihara anakan entok sejak usia 1 hari, di mana usia tersebut itu rawan sekali akan kematian ya teman-teman, baik dari segi tempat maupun dari virus yang ada di sekitar kandang kita. Nah, pada pembahasan kali ini sedikit saya akan memberikan tips untuk teman-teman semua, dan semoga videonya itu bisa membuat teman-teman bertambah ilmunya serta wawasannya dalam pemeliharaan anakan entok. Hal yang pertama tentunya jelas kita harus menyiapkan kandang yang memang standar dengan kebutuhan yang ada teman-teman. Jika memang anakan entok yang mau kita pelihara itu jumlah sedikit, ya skalanya nggak usah terlalu besar. Tetapi jika teman-teman memang ada keinginan untuk memelihara anakan entok dalam jumlah banyak atau besar, tentunya kandang untuk anakan entok juga harus mengikuti skala yang lebih banyak lagi teman-teman. Nah, di sini hal yang penting yang mungkin cukup menarik untuk teman-teman ikuti dalam rangka untuk menekan angka kematian dalam proses pemeliharaan anakan entok, tentunya diusahakan dari sejak dini ya teman-teman, sejak awal. Ketika anakan entok itu baru menetas, hal yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu pisahkan dari indukannya. Jangan menunggu sampai indukan itu turun dari petarangan dan membawa anakannya itu turun dari petarangan. Itu sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Tentunya anakan entok pastinya akan stres dan indukannya juga stres jika ketika baru menetas dan sudah keluar dari sarangnya baru dipisah. Tentunya ini akan membuat stres anakan entok dan indukannya. Jadi untuk teman-teman yang memang mau mencoba untuk memelihara anakan entok sejak kecil atau baru menetas, ya tentunya ketika sudah kelihatan cangkang itu retak, itu diperhatikan teman-teman agar pas hari terakhir anakan entok itu menetas semua, langsung teman-teman ambil dari indukannya. Jadi hal ini sangat baik dan sangat bagus untuk indukan dan anakannya teman-teman. Itu poin pertama. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, setelah kita masukkan ke kandang box minimal 1 hari, 2 hari berikutnya teman-teman siapkan tips yang ini saya akan berikan, yaitu proses pembunuhan atau pemusnahan bakteri atau virus yang dibawa dari telur teman-teman. Karena apa? Biasanya sel telur itu juga mengandung yang namanya hewan kecil semacam kutu ataupun virus yang dihasilkan dari masa mengerami ataupun menetas itu teman-teman. Teman-teman harus memulai dengan menyediakan 1 botol Baiklin ukuran kecil bisa, ataupun pakai satset juga bisa. Untuk takarannya itu dalam satu proses pemandian anakan entok itu kurang lebih dalam 1 wadah bak mandi yang kisarannya itu sekitar kurang lebih 10 liter air, itu dikasih hanya 1 tutup botol teman-teman. Kalau lebih pun tidak masalah. Kadang ada yang berkomentar, apa tidak pedih matanya bang, ataupun apa tidak mati setelah minum airnya. Saya sudah beberapa kali melakukan percobaan ini dan alhamdulillah untuk anakan entok pun kondisinya bagus dan tidak ada kematian. Karena apa? Zat yang dikandung oleh Baiklin itu akan cepat menguap selama kurang lebih 10 detik sampai 15 detik. Kalau sudah keluar dari botol, tentunya zat kandungannya itu akan terurai oleh udara teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau melakukan
sistem ini, baiknya setelah air itu dicampur dengan Baiklin, anakan entok segera disuruh mandi. Dan teman-teman perhatikan ya, anakan entok yang memang kondisinya memang baru menetas, pasti dia akan mandi dan akan meninggalkan bulu-bulu yang menempel di badannya teman-teman. Nah, bulu tersebutlah yang kadang bisa mengganggu kesehatannya. Makanya seringkali teman-teman jumpai di saat memelihara anakan entok, mereka itu pada mandi di hari kedua atau ketiga teman-teman. Kalau air minumnya itu tidak digantung, makanya terjadi kematian atau kedinginan pada anakan entok pada saat pemeliharaan anakan entok yang memang tidak melalui proses mandi seperti ini teman-teman. Dan ini itu memang kita antisipasi agar nanti anakan entok itu tidak usah mandi malam-malam atau mandi dengan kondisi yang cuaca sedang dingin teman-teman. Itu sering terjadi. Kalau nggak percaya teman-teman coba aja praktekkan sistem ini di dua kandang yang berbeda. Tentunya akan mengalami perilaku yang berbeda antara anakan entok yang sudah dimandikan dengan Baiklin dengan anakan entok yang memang belum mandi secara praktek ini teman-teman. Jadi memang ini saya lakukan berdasarkan uji coba, dan memang di kalangan peternak ayam pun DOC-nya itu memang melalui sistem penguraian bakteri ataupun virus ya teman-teman, dengan melalui uap air yang memang sudah dicampur dengan zat pembunuh kuman teman-teman. Dan saya informasi ini juga peroleh karena ada beberapa keluarga yang memang dulu sempat bekerja di perusahaan besar yang menjalankan produksi DOC atau anakan ayam broiler teman-teman. Tetapi karena perusahaan besar itu tentunya menggunakan alat-alat yang canggih dan obat-obatan yang memang cukup dibuktikan oleh unggas. Tetapi kalau kita ya sebagai peternak mandiri ya itu bisa memakai dengan cairan Baiklin yang bisa untuk membunuh bakteri. Mungkin sedikit gambaran dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tentunya selamat mencoba dan semoga bisa mengurangi angka kematian pada ternak teman-teman semua. Sukses selalu untuk peternak entok seluruh Indonesia, dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara tekan tombol subscribe, like, and tekan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi dari channel saya tentang dunia peternakan entok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngos-ngos.